Hai, selamat siang adik-adik teruna. Gimana kabarnya? Pasti udah bosan kan di rumah? Karena udah 1 bulan lamanya kita berdiam diri di dalam rumah. Wajar sih kalau bosan, tapi jangan pernah bosan ya untuk datang dan bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, pada hari ini perenungan kita akan ditemani oleh Kak Esti Halo teman-teman semua. dan ada Kak Bella. Hai semua, yuk tanpa berlama-lama kita mulai perenungan online kita. Kita buka dengan doa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami terima, boleh menjadi pedoman hidup kami hari ini dan seterusnya. Terpujilah Kristus. Amin. Menurut kakak-kakak PT KJ Taman Sari, kitab Imamat itu Peraturan. Peraturan-peraturan untuk ibadat. Penyembahan Kitab Taurat Musa. Rumit? Susah banget dipahamin. Perjanjian lama. Itu agak berat. Imamat itu peraturan. Kitab Imamat itu perintah. Kitab Imamat itu mengantuk, guys. Selesai. itu tamat. Kitab Imamat. Apa sih Kak itu kitab Imamat? Isinya apa aja sih Kak? Kitab Imamat. Kitab Imamat ini seperti yang tadi sudah teman-teman sebutkan dan sudah teman-teman jelaskan bahwa Kitab Imamat merupakan kitab ketiga dari kumpulan kitab Taurat. Kitab ini berisi tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan peribadahan umat Israel. Jadi yang menjadi sentral utama bagi umat Israel ini adalah mengenai peribadahan. Oleh sebab itu ada beberapa aturan dan tata cara di dalam beribadah ataupun di dalam memberikan persembahan. Nah, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah mengenai persembahan ataupun aturan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, itu baru pendapat dan latar belakang tentang kitab Imamat. Sebelum lanjut, kita baca Alkitab dulu ya, yang akan dipandu oleh KST. Silakan KST. Pembacaan kita, Kitab Imamat, pasal yang pertama hingga yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian, haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling misbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas misbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas misbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas misbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman merasa bosan ya kalau membaca kitab Imamat ini, karena di dalamnya ini begitu banyak berbagai aturan yang membosankan. Akan tetapi di dalam kitab Imamat ini ada hal yang menarik, ya kan? Yang tadi seperti Kak Eci bilang, bahwa kita akan membahas mengenai persembahan, aturan di dalam memberikan persembahan. Jadi orang-orang Israel ini mereka memiliki aturan ataupun budaya tersendiri di dalam memberikan persembahan kepada Allah. Dan umat Israel ini lebih mengenal berbagai bentuk korban persembahan. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, kita lihat dulu bagaimana umat Israel ini lebih mengenal bentuk korban persembahan. Jadi persembahan zaman orang-orang Israel ini ada korban persembahan bakaran, kemudian korban sajian, ada korban penghapusan dosa, penebus salah, dan korban pendamaian. Tidak hanya itu, teman-teman, ada berbagai banyak aturan lainnya. Akan tetapi di sini yang kayak dijelaskan lebih kepada persembahannya, aturan di dalam memberikan persembahannya. Untuk budaya ataupun tata cara di dalam memberikan persembahan sendiri ada 3 bagi umat Israel. Yang pertama adalah apa yang akan diberikan oleh umat Israel sebagai korban bakaran, yaitu adalah bentuknya berupa binatang ataupun berupa tanaman. Yang kedua, kalaupun memang memberikan korban bakaran berupa hewan ataupun lembu, itu harus diberikan seekor jantan. Jadi yang kedua, Keci ulangi, yaitu adalah hewan ternak yang berupa lembu, kambing, ataupun sapi. Jadi kalau memberikan yang lembu, kalau ingin memberikan korban bakaran lembu, itu harus seekor jantan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga yaitu adalah dari kualitas korban yang akan diberikan. Korban yang diberikan ini kualitasnya itu harus yang terbaik. Dia tidak bercela, dia tidak cacat, nggak sakit juga. Dia harus sehat dan juga bukan binatang sewaan. Nah, inilah budaya orang-orang Israel ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah. Kebayang kalau bagaimana misalnya kita masih harus melakukan memberikan korban persembahan kepada Tuhan sampai saat ini. Kebayang nggak teman-teman? Gak kebayang ya sih ribetnya, Kak. Bentar. Itu kan masih di perjanjian lama ya, Kak ya? Nah, menariknya nih Kak, ketentuan tentang persembahan tidak cuma ada di perjanjian lama seperti yang tadi Kak Eci udah ceritakan, tapi di perjanjian baru juga mengatur tentang bagaimana kita memberi persembahan. Ada nih, aku nemuin di Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Aku bacakan ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau di perjanjian baru ini, malah jauh lebih dalam lagi tuntutannya. Bukan hanya apa yang kita bawa atau apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang jadi persembahan, tapi tubuh kita justru yang menjadi persembahan. Dan itu harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu juga yang menentukan apakah ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kita membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Nyambung berarti sama-sama tentang persembahan. Lanjut Kak. Memberikan persembahan, apa yang telah tertera di dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru merupakan juga hal yang sama, karena memberikan persembahan itu merupakan salah satu bentuk perjumpaan kita dengan Allah. Jika di dalam perjanjian lama memberikan persembahan dengan korban bakaran, kemudian di perjanjian baru juga dijelaskan mengenai keutuhan di dalam memberikan persembahan, tidaklah dengan korban bakaran, melainkan dengan hidup kita. Yang dimaksud adalah dengan
waktu kita, kemudian diri kita bisa berikan itu kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan kita. Jadi kita nggak perlu lagi untuk memberikan korban bakaran sebagai persembahan kepada Tuhan. Yap, bener banget Kak Eci. Teman-teman sekalian, yang namanya sikap hati itu poin kuncinya. Nah, buat kita semua nih, coba ngebayangin kalau misalnya nih ada kulit atau kertas deh. Kalau kita remuk-remuk seperti ini, biasanya kita pakai buat apa? Tung, dilempar, nggak dipakai lagi. Sama dengan persembahan yang sudah kita siapkan. Kalau persembahan yang kita siapkan, kita remuk, artinya kita nggak menghargai apa yang ada dalam tangan kita. Tapi sebaliknya teman-teman, kakak-kakak, kalau persembahan yang sudah kita terima dari orang tua kita simpan dan kita mensyukuri, bersyukur ya orang tua kita masih bisa kasih uang persembahan, maka dari situ sikap hati emang kita nggak bisa nilai, tapi perilaku kita dengan kita memberikan persembahan dengan yang terbaik itu bisa terlihat bahkan terwujud. Nah, sekarang teman-teman, mulai sekarang kita rubah dari hal yang paling kecil itu. Kita menyanyi lagu persembahan dengan ungkapan syukur, membawakannya juga dengan tersenyum. Itu harus kita mulai dari sekarang. Oke? Jadi, sekali lagi, sikap hati itu penting. Seperti yang kata Kak Eci tadi. Kak Esti. Tadi Kak Esti sudah ngingetin kita soal Roma 12 ayat 1. Kita harus kasih yang terbaik dan juga kita jangan terpaksa. Setuju banget Kak. Berarti memberi persembahan itu gak cuma sekedar beri atau asal beri aja sih, tapi kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, dan kalau dipikir-pikir tentang memberi dari apa yang kita punya, berarti gak cuma uang aja sih yang bisa kita berikan ya, tapi kita juga bisa berikan tenaga kita, waktu kita, kemampuan kita, potensi kita, talenta kita, pikiran, ide-ide, ya segala apa yang ada dalam diri kita kan. Jadi gak ada alasan sih bagi kita kalau misalnya nih kita lagi gak ada uang atau kekurangan dalam hal materi, kemudian kita gak bisa mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Karena ternyata semua dalam diri kita bisa kita persembahkan buat Tuhan, ya kan? Berarti mulai sekarang ya Kak Esti dan teman-teman, kita udah harus mulai memperhatikan gaya hidup kita. Kira-kira gaya hidup kita ini layak gak sih dijadikan persembahan? Ibarat uang gak diremek-remek gitu ya. Oke, tapi kalau masih suka ngomel kalau disuruh, ada masalah nyalahin Tuhan, ada tugas nyontek aja, dimintain tolong orang tua, males kalau kayak gitu masih bisa disebut dengan persembahan yang baik dan berkenan gak ya? Oke, itu berarti PR kita bersama teman-teman, kakak-kakak juga. Kira-kira gaya hidup kita atau sikap hidup kita selama ini apakah sudah menunjukkan bahwa kita memberikan persembahan diri kita dan hidup kita buat Tuhan? Itu jadi pembelajaran lagi ya. Banyak ya pembelajarannya kayak Eci Esti. Oke, lanjut nih Kak. Ada satu ayat yang menarik. Imamat 1 ayat 4 itu bilang kalau mereka yang mempersembahkan korban, mereka harus meletakkan tangannya di atas korban itu sebagai bukti pendamaian. Sama kayak Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia sudah berkorban untuk kita. Dan kita udah ngerayain itu di Paskah kemarin, Jumat Agung dan Paskah. Kematian dia berarti itu wujud pendamaian kita ya. Terus apa maknanya ya kita meletakkan tangan pada Tuhan Yesus? Gimana nih Kak? Jadi gini Kak Bel, artinya maknanya itu adalah kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Melalui apa? Kita menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa. Jadi teman-teman, kita belajar untuk menjadikan doa itu sebagai suatu gaya hidup kita, supaya ketika kita memberikan ataupun berserah kepada Tuhan,
melalui doa, maka Tuhan akan memberkati, ataupun kehidupan kita ini sudah ada di dalam tangan Tuhan, sudah terjamin di dalam tangan Tuhan juga. Wow, nggak nyangka sih kalau ternyata persembahan itu bisa dimaknai sedalam ini. Ini menarik banget sih, dan bikin kita benar-benar ngerasa bahwa persembahan itu sesuatu yang harus kita siapkan betul-betul, bikin kita pengen mempersiapkan yang terbaik gitu. Ya semacam kayak kita mau kasih sesuatu yang spesial untuk Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Kesimpulan kita pada perenungan hari ini yaitu adalah persembahan aja dalam tata caranya Tuhan telah atur sedemikian rupa. Bagaimana dengan kehidupan kita? So pasti Tuhan telah mengatur kehidupan kita juga sedemikian rupa. Oleh sebab itu, marilah adik-adik layan dan kakak-kakak layan, kita berserah diri kepada Tuhan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, tetap berserah kepada Tuhan, dan berikanlah persembahan yang terbaik juga untuk Tuhan. Amin. Untuk menutup perenungan online kita hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan perenungan hari ini. Mampukan kami menjadi pribadi yang mau mempersiapkan diri, membenahi diri untuk memberikan persembahan, menjadikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap pimpin kedua orang tua kami, tetap pimpin aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang hari selanjutnya. Terpujilah Kristus. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Terima kasih ya teman-teman sudah berpartisipasi dan ikut dalam perenungan kita hari ini. Jangan lupa, minggu depan bakal ada yang lebih seru, yaitu minggu depan kita akan ikuti ibadah online live meeting bersama-sama dengan teman-teman Teruna dari GPIB Bahtera Kasih Jakarta. Bakalan seru banget nih, dan pengalaman pertama kita nih untuk live meeting sama-sama dengan mereka. Jadi jangan lewatkan ya, info-infonya dan linknya akan dibagikan nanti di grup Teruna. So stay tune. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam games Kahoot kita minggu lalu. Dan ini dia teman-teman yang beruntung mendapatkan reward dari PT. Ada Feby, Kirana, Elia, dan Nivel. Selamat ya untuk kalian. Dan ada satu lagi teman kita yang juga dapat reward karena partisipasinya dalam musik video, yaitu Kasih. Selamat untuk kalian semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.